Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 25 Februari 2022 dengan judul Kristus memberi dirinya untuk kelepasan kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena rahmat-Mu dan kasih-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, curahkanlah kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Harga yang telah dibayar untuk menebus kita, pengorbanan yang tiada batas, dan taranya dari Allah Bapa kita yang di sorga, dengan mengaruniakan anaknya mati untuk menebus kita. Haruslah pula menerbitkan konsepsi-konsepsi bagi kita tentang apa jadinya kita kelak melalui Kristus. Ketika Rasul Yohanes diberi wahyu menatap tinggi, dalam dan luasnya kasih Allah Bapa terhadap bangsa manusia yang telah berdosa, hatinya dipenuhi pujaan dan mengundang dunia supaya menatapnya. Betapa ayat ini memberikan nilai kepada manusia dengan pelanggaran anak-anak manusia menjadi milik setan. Dengan iman di dalam korban grafirat Kristus, anak-anak Adam dapat menjadi anak-anak Allah. Dengan mengenakan keadaan manusia, Kristus meninggikan manusia. Manusia yang sudah jatuh itu ditempatkan di mana melalui hubungan dengan Kristus, mereka sesungguhnya dapat layak disebut anak-anak Allah. Kasih yang demikian tidak ada bandingannya. Menjadi anak-anak Raja Sorga, janji yang amat mulia, inti yang paling perlu direnungkan. Kasih Allah yang tiada taranya bagi satu dunia yang tidak mengasihinya. Pikiran ini mempunyai satu kuasa yang menaklukkan jiwa dan membawa pikiran takluk kepada kehendak Allah. Semakin kita pelajari sifat Allah di dalam terang salib itu, semakin kita lihat kemurahan, kelembutan dan keampunan yang dipadu dengan keadilan. Dan semakin jelas pula kita perhatikan bukti-bukti satu kasih yang tak terbatas dan tiada taranya, serta belas kasihan yang penuh kelemah lembutan, melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya yang tersesat. Disalin dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 15 dan 16. Yesus menunggu untuk mengangkat engkau menjadi anggota keluarganya. Kekuatannya akan menolong kelemahanmu. Ia akan menuntun engkau langkah demi langkah. Ulurkanlah tanganmu kepadanya dan biarlah ia menuntunmu. Disalin
dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 67. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat dan motivasi bagi kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami, kasih yang demikian tidak ada bandingnya, menjadi anak-anak Raja Surgawi, janji yang amat mulia, inti yang paling perlu direnungkan, kasih Allah yang tiada taranya bagi satu dunia yang tidak mengasihinya. Pikiran ini mempunyai suatu kuasa yang menaklukkan jiwa dan membawa pikiran takluk kepada kehendak Allah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan surga kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, dan di dalam mengambil setiap kebijakan, biarlah itu mendatangkan berkat dan juga sukacita bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Saat ini Tuhan, COVID sedang berkembang. Oleh sebab itu berikan sukacita di dalam melayani akan saudara-saudara kami yang terpapar oleh karena COVID. Kami juga berdoa untuk lembaga pendidikan sekolah Tuhan, guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Lindungi pelihara mereka Tuhan. Berikan hikmat pengetahuan sorga agar mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami teringat TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan sukacita untuk mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.